Tabung torpedo YJ-18 pemikat Indonesia biar mau beli S-26T pernah tertangkap kamera ada di kapal selam nuklir Cina. China State Shipbuilding Corporation, CSSC, membuat geger lantaran dikabarkan menawarkan kapal selam S-26T kepada Indonesia. Hal ini seperti dari Janes edisi 3 Juli 2024 yang berjudul, Tiongkok kembali tawarkan kapal selam S-26T pesanan Thailand ke Indonesia. Anes menyebut pejabat dari China State Shipbuilding Corporation, CSSC, berada di Jakarta untuk sekali lagi menawarkan kapal selam diesel listrik, SSK, S-26T, yang awalnya dipesan untuk Thailand, kepada Indonesia. Janes dapat mengonfirmasi bahwa pejabat CSSC berada di kantor Kementerian Pertahanan, MODE, pada tanggal 28 Juni untuk membuat presentasi tentang SSK S-26T dan bagaimana kapal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan Angkatan Laut Indonesia, meskipun kapal tersebut telah melalui proses pembangunan. Yang hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut adalah pejabat senior dari Kementerian Pertahanan Indonesia, sementara perwakilan dari Komando Operasi Kapal Selam Angkatan Laut Indonesia dan Komando Kapal Selam Armada 2 bergabung melalui tautan video, jelas Janes dalam artikelnya. Janes menyebut selama presentasi, pejabat CSSC meyakinkan Kementerian Pertahanan Indonesia bahwa tawaran kapal selam S-26T untuk Indonesia tidak akan menghadapi jenis pembatasan ekspor yang sama seperti yang dialami oleh penerima kapal tersebut, Angkatan Laut Kerajaan Thailand, RTN. Secara khusus, pejabat CSSC mengusulkan bahwa mereka akan dapat menggabungkan mesin dari vendor pilihan, termasuk MTU, ke dalam SSK S-26T, tulis Janes. Tak cuma kapal selam, Cina juga disebut menawarkan modifikasi terhadap S-26T yang disodorkan kepada Indonesia. Dan dalam sebuah langkah nyata untuk mempermanis kesepakatan, tawaran CSSC untuk Indonesia mencakup paket modifikasi yang akan memungkinkan SSK S-26T untuk menyebarkan dan meluncurkan rudal jelajah anti kapal yang diluncurkan dari tabung torpedo YJ-18 buatan Cina, tulis Janes, tak cuma sekali. Janes menyebut pejabat CSSC dari Cina sudah 2 kali bertemu dengan pejabat Indonesia untuk menawarkan S-26T. Janes edisi 11 Juli 2024 kembali menyebut pejabat dari China State Shipbuilding Corporation, CSSC, telah menghadiri pertemuan kedua dengan Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Janes edisi 11 Juli 2024 kembali menyebut pejabat dari China State Shipbuilding Corporation, CSSC, telah menghadiri pertemuan kedua dengan Kementerian Pertahanan, Kemenhan, Indonesia untuk membahas tawaran kapal selam diesel listrik SEKA S-26T yang awalnya dibuat untuk Thailand. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat senior dari Kementerian Pertahanan dan Angkatan Laut Indonesia. Meskipun terlihat jelas tidak hadirnya perwira tinggi dari angkatan tersebut dalam daftar hadir, Janes juga mengetahui bahwa pejabat CSSC kini telah mempermanis tawaran mereka kepada MOD dan akan memasok Angkatan Laut Indonesia dengan kapal perusak tipe 052D dengan harga diskon besar jika Jakarta membeli SSKS 26T, jelas media berbahasa Inggris tersebut. Yang menarik dari tawaran kapal selam Cina ini adalah YJ-18 dan destroyer 052D yang disebut-sebut jadi pemanis tawaran. Tabung peluncur rudal YJ-18 pernah tertangkap kamera terpasang di kapal selam bertenaga nuklir Seng tipe 093B. Tabung torpedo YJ-18 pemikat Indonesia, biar mau beli S-26T pernah tertangkap kamera ada di kapal selam nuklir Cina. Rekaman video yang baru-baru ini dirilis dari Presiden Cina Xi Jinping yang sedang mengunjungi kapal selam serang bertenaga nuklir SSN kelas yang tipe 093B, juga dikenal sebagai tipe 093A, tampaknya memperlihatkan tabung untuk versi peluncur kapal selam J-18 dikembangkan oleh Akademi Ketiga Perusahaan Sains dan Industri Dirgantara Cina, KSIC, yang dimulai sekitar pertengahan 1990-an. Spesifikasi J-18 merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan rudal anti pesawat Cina yang lebih tua, dengan jangkauan masing-masing 2 dan 3 kali lebih jauh dari 354 dan YJ-83 sebelumnya. Jangkauan dan daya mematikan YJ-18 mendukung strategi anti-akses, penolakan wilayah, A2AD, Cina yang lebih luas untuk mengalahkan pasukan AS dalam konflik militer regional. Menurut satu laporan, YJ-18 dirancang khusus untuk mengalahkan sistem tempur IG.
Oleh karena itu, Tentara Pembebasan Rakyat berencana untuk menempatkan YJ-18 pada kapal selam dan kapal permukaannya. Rudal tersebut juga dapat menggantikan YJ-62 yang diterjunkan oleh unit pertahanan pantai berbasis darat. YJ-18 adalah rudal jelajah anti kapal yang secara eksternal sangat mirip dengan rudal supersonik 3M54E. Meskipun dimensi fisiknya masih belum diketahui, YJ-18 kemungkinan besar memiliki panjang 8,2 meter, diameter 0,514 meter, dan berat 1.579 kg seperti 3AM54E. Meskipun satu laporan mengklaim rudal ini lebih pendek dan lebih ringan. Seperti 3AM54E, YJ-18 dilengkapi sistem propulsi multitahap, menggunakan mesin bernapas udara untuk melaju pada kecepatan Mach 0,8 dan pendorong roket padat untuk melaju pada kecepatan Mach 2,5, 3,0 dalam percepatan terminal menuju targetnya. YJ-18 diperkirakan memiliki jangkauan 220 hingga 540 km dengan membawa muatan 150 hingga 300 kg. Rudal tersebut dapat terbang pada ketinggian mendekati laut, menggunakan kombinasi navigasi satelit, BEDO, dan pencari radar aktif sebagai pemandu. Sumber, The Diplomat, Misi Letret.sis.op, Janes, Zona Jakarta.